Kita baca berita ada tentang kasus anak pondok yang disiram air cabai dengan gurunya. Iya, betul ya? Itu kalian tahu nggak berita itu? Nggak tahu. Pernah dengar juga? Iya. Pernah nggak terjadi di pondok kalian? Jujur itu pasti bukan niat pesantren ya, Gam ya? Nggak mungkin kayak murid itu digituin. Ya kalau kita bicara oknum, kayak banyak oknum ya, Bang Dean. Ya kita bicara oknum. Bicara oknum pasti banyak banget oknum. Cuman biasanya itu terkadang memang itu hal yang nggak boleh ya, dan nggak akan pernah bisa dibenarkan. Tapi terkadang hal-hal seperti itu tuh ada hal yang kayak, kan di pondok ini kan ada stigma masyarakat, pernah dengar nggak, Gam? Kalau mungkin teman-teman ya pernah dengar, kamu tuh kalau nakal, tak pondokin ya. Pernah dengar ya? Jadi pondok itu jadinya kayak sarang Hukuman. Iya, sarang hukuman, sarang penjahat, akhirnya penjahat-penjahatnya ada di situ semua. Supaya dia tobat gitu maksudnya. Harapan orang tuanya supaya dia tobat, ternyata malah bikin siram cabai. Iya, iya. Ternyata malah ngelakuin kekerasan. Iya. Dan tentu itu bukan niat dan visi misi pesantren sih, kayaknya itu benar-benar gara-gara stigma kesalahan orang yang kalau mau mondok, Iya. dia nakal. Yang pinter-pinter dirawat sendiri. Nah sekarang kan aku cukup mengikuti nih kisah-kisah pesantren dan pondokan, terutama dengan kisah-kisah kasus-kasus yang menurut aku udah kelewatan dan nggak masuk di akal. Ya, dilakukan oknum lah ya. Dilakukan oknum. Sulit nggak buat kalian untuk sekarang ini dengan banyaknya hal-hal seperti itu? Kalau apa ya, aku pernah baca juga seiring bertambah siapa ya penulisnya itu Rollo May. Rollo May itu bilang nanti itu akan sampai di zaman dimana anak-anak itu udah saking nggak bisa lagi wondering tentang dirinya, akhirnya dia kebanyakan informasi yang masuk. Anak-anak sekarang kan nggak bisa lepas dari FYP TikTok ya. Bahkan sampai ada standar di TikTok, harus bagaimana TikTok lah masuk ke situ. Sampai dia akhirnya dipondokkan. Anak-anak SD aja masih TikTok, dipondokkan. Banyak nih informasi yang masuk ke dalam diri dia nih. Dan di pesantren itu celah untuk melakukan kejahatan dan kebaikan itu seimbang banyaknya. Iya, tetap ada. Tetap kan? ada. Untuk buat kebaikan besar banget kalau mau dibuat kebaikan, untuk buat kejahatan sekalipun kejahatan itu dilakukan bisa jahat. Oh. Pertanyaan aku yang aku bingung, kenapa di pesantren itu nggak boleh pakai HP sih? Karena HP itu distraksi. Distraksi ya, mengganggu ya.